sepanjang kita beragama pakai prasangka, jelek di akhirnya. Paham? Ya? Oke. Oleh karena itu, maka kita harus punya ilmu. Tapi hati-hati, ilmu itu bukan untuk dihafal. Karena ilmu yang sebenarnya itu adalah untuk dipraktekkan agar memberi manfaat. Makanya ngaji dengan saya jangan menjadi kolektor ilmu. Ya? Saya cuma bisa Quran satu ayat aja, Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa, gak usah 30 juz. Tapi dipraktekkan. Coba kalau dipraktekkan. Kullu amrin tibalin la yubda'u fi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai dengan atas nama Allah, putus tidak menjadi amal. Coba, setiap pekerjaanmu sadari atas nama Allah. Gimana caranya? Saya kerja bukan atas nama uang. Saya kerja bukan atas nama kebutuhan. Saya bekerja bukan karena takut kekurangan. Saya bekerja bukan karena anak saya tidak takut kelaparan. Tapi saya bekerja atas nama Allah. Karena saya percaya saya datang ke semesta ini untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Menyampaikan cinta kasih Allah. Uang itu bagi saya adalah hadiah dari semesta. Karena pelayanan saya kepada orang. Keren gak kalau begitu? Keren gak? Kalian baca Bismillahirrahmanirrahim udah lakoh banget. Begitu ditanya kenapa Anda bekerja? Ya kalau saya nggak kerja anak saya gimana makannya? Jadi seperti dia yang ngasih makan sama anaknya bukan Allah. Sombong nggak? Sombong nggak? Lah itu namanya ilmunya sudah ada. Tetapi tidak dipraktekkan karena tidak mengerti. Karena dalam dirinya ada yang bernama kebodohan. Ya pahit jadinya. Coba selidiki, ya nggak usah jauh-jauh, belajar riset. Kita kerja di pabrik yang sama, gaji kita sama, profesi kita sama. Bedakan coba niat kita. Kalau orang lain niatnya karena takut kekurangan, karena ingin uang, coba kita niatnya karena ingin memberikan pelayanan. Karena Allah titipkan keahlian kepada saya untuk memberikan pelayanan, maka niat saya untuk memberikan pelayanan. Gaji bukan lagi menjadi tujuan. Perhatikan dan praktekkan dan lihat perbedaannya. Pernah nggak menyelidiki itu? Pernah apa tidak? Ya. Kan kita kerja di pabrik yang sama dengan orang, kerja di lembaga yang sama, di institusi yang sama. Coba mulai praktek. Biarkan orang lain dengan niatnya sendiri, tapi niat saya diubah. Bismillah bagi saya bukan seperti yang dikatakan orang. Coba perhatikan. Perhatikan di riset. Ternyata luar biasa. Dulu gaji saya segini, gak cukup, utangnya banyak. Sekarang gaji saya tetap segini, kok saya sekarang mulai tidak punya beban. Ada apa ini? Oh ternyata diubah niatnya. Betul nggak? Saya tanya nih kalian semuanya. Apa sih niat berumah tangga? Apa? Ini udah kawin berapa tahun ditanya niat rumah tangga masih bingung. Ya toh? Bingung semuanya bingung. Ya. Makanya dulu waktu masih lajang ingin rumah tangga. Setelah rumah tangga ingin pisah. Padahal ayatnya suka dibaca. Setiap kali ada kawinan pasti ayatnya itu. Apa tuh? Wa min ayatihi an khalaqalakum, kan gitu ayatnya. Ya toh? Suka dengerin ayat itu? Pasti. Pokoknya nikahan dimanapun di Indonesia ayatnya pasti itu. Kayaknya nggak ada ayat lain seakan-akan.
Sudah jadi paten. Dan di ayat itu dikatakan ajwaja, kan gitu. Tahu ajwaja artinya apa? Pasangan. Tahu artinya pasangan apa? Ada nggak? Mur dengan mur. Ada nggak? Baud dengan baud. Coba mur dengan mur jadi apa? Baud dengan baud jadi apa? Coba kalau mur dengan baud saling menguatkan, bukan? Betul nggak? Iya. Ada dua logam mau ditempel. Logam yang satu dilaskan mur. Di logam yang satu dilaskan baud. Ketika mur ketemu baud, pasangan bukan? Saling apa? Saling menguatkan. Saling melengkapi. Beda nggak mur dengan baud? Beda. Begitu nikah, rumah tangga pengen sama. Mur sama mur, baud sama baud. Nyambung nggak kira-kira? Sadar nggak kalau kalian itu berbeda? Sadar nggak? Sadar nggak kalau kalian itu pasangan? Sadar. Pasangan itu positif negatif. Nggak ada beli sendal kanan-kanan. Coba kalau pakai sepatu kanan-kanan gimana tuh? Labuh wae. Betul nggak? Gimana kalau kiri-kiri? Jadi begitu ingin kanan-kanan, ingin kiri-kiri, tidak bisa menerima kanan-kiri, tidak bisa menerima pasangan. Berarti kita ini sedang melanggar hukum alam. Padahal ayatnya ajwaja. Gak pernah dibahas ayat itu. Betul nggak? Yang dibahas teh sakinah, mawadah, warohmah, sakinah, mawadah, warohmah. Bari jeung teu ngarti sakinah teh naon? Itulah kebodohan, pahit. Tapi begitu pintar sedikit, oh ternyata saya dengan istri saya itu pasangan. Dan silahkan diri, tidak ada yang cerewet nikah dengan yang cerewet. Dan tidak ada yang diam nikah dengan yang diam. Gak ada. Yang cerewet itu pasti nikah sama yang diam. Betul nggak? Aduh, istri saya cerewet. Terus? Oh, ternyata istri saya adalah guru saya untuk belajar diam. Karena belajar diam yang paling bagus sama yang cerewet. Coba, kita mau ngomong satu kata, dia sudah ngomong. Mau ngomong lagi, udah duluan lagi ngomong. Sukses gak belajar diam? Sama siapa? Aduh. Langsung terima kasih Tuhan. Sudah diutus utusanmu. Seorang manusia cerewet pasanganku. Lewat dia aku belajar diam. Gitu enggak? Tapi karena tidak ada kesadaran, kurang pinter. Jadi akhirnya apa? Begitu cerewet, omong wae sia. Tapi kalau dilihat itu sebagai mitra, sebagai pasangan, jadi klop. Akhirnya bikin puisi. Kamu dan aku seperti mur dan baud. Gitu kan puisinya. Kita saling menguatkan. Wih, keren. Karena kata Allah kita ini adalah ajwaja. Gitu enggak? Boro-boro. Ngerti gitu? Betul enggak? Iya. Yang terjadi adalah membangun neraka. Karena kalau mur dengan mur, baud dengan baud, ya pakai truk. Nggak nyambung.
Makanya saya mau bikin pelatihan. Ya, BSI mau bikin pelatihan khusus untuk menangani persoalan relationship. Untuk pengantin baru sekaligus juga pengantin yang sudah bari dan basi. Iya, jadi kita mau kasih argumen saintifiknya supaya mereka mengerti. Begitu sadar, oh kita ini pasangan. Yes, kiri kanan. Men are from Mars, women are from Venus. Aku berasal dari Mars, istriku dari Venus. Dua makhluk yang berbeda. Oke. Kita tetap satu kasur toh? Keren gak kalau gitu? Nah itu. Jadi sebetulnya ilmu kita sudah banyak. Cuman prakteknya kurang banyak. Siapa sih yang tidak tahu kalau sedekah itu membawa berkah? Semua udah tahu. Tapi prakteknya biasanya masih hitung-hitungan. Betul gak? Itu karena tidak mau mencoba. Gitu. Dan menurut Profesor Kazuo Murakami, kalau orang penyakitnya jantung, ini orang Jepang loh, bukan orang Islam, tidak mengerti istilah zakat, tidak ngerti sodakoh. Tapi beliau cuma mengatakan orang-orang yang penyakitnya jantung ternyata penyebabnya adalah kurang berbagi. Jadi kalau ditangkap oleh orang Islam ternyata sodakohnya kurang, itu penyakitnya jantung. Ini kalian ini setiap Rabu kan datang ke sini. Kemudian saya kasih nasihat. Senang gak dikasih nasihat? Senang ya. Padahal siapa yang menasihatimu secara sembunyi-sembunyi, maka ia benar-benar menasihatimu. Siapa yang menasihatimu di halayak ramai, sebenarnya dia sedang menghinamu. Jadi ini saya ini sebetulnya sedang menasihati beneran atau sedang menghina kamu? Gini, kalau saya nasihatin Hari di depan halayak, itu saya menghina Hari. Tapi kalau saya panggil Hari, kemudian saya nasihati di kamar atas, kita berdua, itu menasihatinya dengan penuh cinta kasih. Benar-benar menasihati. Pertanyaannya gimana nih, sekian banyak orang dinasihati, ini menasihati beneran. Kan sembunyi-sembunyi, kan tertutup nih ruang ini. Hanya kita yang tahu. Betul nggak? Iya. Karena saya kan tidak menasihati satu-satu, betul nggak? Saya menasihatinya bareng-bareng. Jadi ini menghina atau menasihati kira-kira? Menasihati. Yang merasa dihina, ya baperan berarti. Nah, kenapa kita perlu saling menasehati? Jadi sebetulnya menasehati sekalipun itu anak kita, kalau di depan temannya kan tidak boleh. Karena nanti anak kita merasa terhina. Apalagi memarahi dia di depan orang banyak. Betul nggak? Nah, saya mau tanya jujur nih. Pernah nggak memarahi orang di depan orang banyak? Angkat tangan. Kok sedikit ya? Ternyata yang jujur di ruangan ini cuma sedikit ya. Atau memang tidak pernah? Itu berarti senang saya. Ya, memarahin orang di depan umum, kira-kira menghina atau apa istilahnya yang paling tepat? Karena menasihati orang saja di depan umum itu sudah menghina. Apalagi memarahin orang di depan umum, coba. Apa kata yang paling tepat untuk dia? Menghina atau merendahkan? Merendahkan. Makanya kadang-kadang kita sering tidak sadar. Betul nggak?
kita memarahin orang di depan orang. Padahal menasihati saja, kalau di depan orang itu sudah menghina, apalagi memarahi. Oleh karena itu para sahabatku yang dirahmati Allah, keadaan selalu terjaga dengan kesadaran penuh, itu menjadi sangat penting dalam kehidupan. Jadi oleh karena itu jangan ada kelalaian dalam hidup. Paham? Ya. Kira-kira kain kafan kita sekarang sedang dibuat apa tidak? Saya tanya, Bunda Yani kain kafannya di mana sekarang? Sedang ditenun, sedang dibordir lagi. Betul nggak? Jadi aneh sekali kalau manusia dalam hidup di usia seperti kita sekarang ini masih lalai dalam kehidupan. Padahal kain kafan sudah disiapkan buat kita. Setuju nggak? Oke. Oleh karena itu, mari kita selalu terjaga, selalu sadar. Itu sebabnya kita diberikan namanya kolbu. Kolbu itu adalah tempat kita untuk menyaksikan akhirat. Jadi akhirat itu nanti atau sekarang? Sekarang. Di mana kita menyaksikan akhirat? Di kolbu. Makanya ada kata-kata orang tua, bagus. Kalau kamu ingin jumpa dengan Tuhan, ya mati dulu. Kalau kamu ingin ke akhirat, ya mati dulu. Nah, cuman kata-kata leluhur kita itu sering diartikan salah. Dianggapnya matinya mati beneran. Padahal kata Nabi, mut anta qabla mut. Kamu harus belajar mati selagi hidup. Nah, kata orang tua, kita di tanah Jawa ini kan harus belajar mati sajroning urip. Bahasanya orang Bandung, sing bisa nganyang kapageto. Itu sebetulnya. Jadi ya kita ini bisa menyaksikan akhirat di mana? Di kolbu. Gimana caranya? Apa sih akhirat itu? Kan akhirat itu terminal terakhir. Sekaligus juga terminal awal. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah. Dan kita kembali kepada Allah. Jadi terminal terakhir kita siapa? Allah. Berarti akhirat apa? Ulangi lagi, belum bisa menjawab. Terminal terakhir kita adalah Allah. Betul? Kan asal dari Allah, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Jadi terminal terakhir kita apa? Allah. Terminal terakhir kita itu akhirat. Jadi akhirat adalah Allah. Jadi kolbu itu tempat menyaksikan akhirat. Terminal terakhir, tempat kita pulang. Oh, ke situ kita akan pulang. Karena sudah tahu jalan pulangnya dari sekarang, saat mati beneran, kita nggak akan kemana-mana. Pulang ke tempat asalnya, ke akhirat. Paham ya? Makanya ya kata leluhur kita, jadikan saja akhirat itu di kolbumu. Dunia di mana? Ah, dunia di tanganmu. Mati di mana? Mati di pelupuk matamu. Jadi mati itu di pelupuk mata, saking dekatnya. Betul nggak? Ya, mati yang paling dekat, mati beneran atau mati selagi hidup? Mati dua-duanya. Mati beneran dekat, mati selagi hidup pun dekat. Tetapi yang paling bisa kita lakukan sekarang adalah mati selagi hidup. Dengan cara apa? Dengan cara meniti ke dalam diri agar kita bisa menemukan akhirat di sini, saat ini, sekarang. Jadi dalam buku ya R.A. Kartini kan beliau menulis menyusuri kegelapan untuk mendapatkan terang. Tapi di Indonesia kok terjemahannya jadi habis gelap terbitlah terang. Padahal aslinya buku itu bahasa Belanda. Dan saya pernah bertanya seseorang yang mengerti bahasa Belanda, ini terjemahnya benar gak? Habis gelap terbitlah terang. Karena bagi saya itu kok gak nyambung. Ternyata
kata orang yang mengerti bahasa Belanda, terjemahan yang sebenarnya itu adalah menyusuri kegelapan untuk mendapatkan terang. Jadi untuk mendapatkan terang itu gak apa-apa kita menyusuri kegelapan. Setiap orang suci mungkin pernah punya masa lalu. Dan setiap orang jahat juga punya masa depan. Gak apa-apa kalau kita pernah menyusuri kegelapan. Yang penting berakhir dengan terang. Paham maksud saya? Ya, kan ini kan bekas-bekas manusia yang sudah menyusuri kegelapan. Betul nggak? Cuman sudah bosan cicing wae didinya, ya, makanya berakhir dengan terang. Ya. Jadi oleh karena itu maka ya kita harus menemukan akhirat kapan? Sekarang, di sini, saat ini, ya. Oke.